Para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi kita hari ini, yaitu Indonesia Business Climate 2010. Bagaimana situasi bisnis Indonesia di tahun 2010. Dan masih bersama kita Pak Erwin Aksa. Beliau adalah Ketua Umum HIPMI dan Presiden Direktur dari PT Bosowa Indonesia. Pak Erwin, ada pertanyaan dari audience, silakan. Pak Tan Yong Han, the mic there. Makasih Dr. Bayu, Pak Erwin. Tadi Pak Erwin bilang HIPMI yang organisasi buat pengusaha muda dan satu platform buat leadership, networks dan business opportunities ya. Nah sekarang saya ingin tanya, kalau Pak Erwin bisa kasih nasihat buat pengusaha muda dan murid-muridnya kalau mereka di universitas atau di sekolah ya. Kalau di tahun 2010 mereka mau mulai new business, bagaimana ya? Ya, makasih. Oke, jadi pertanyaannya dari Pak Tan Yohan ini, if you are going to give advice buat para pengusaha dan ataupun para orang-orang yang ingin memulai usahanya di tahun 2010 ini, kira-kira what will be your advice? Apakah you advice untuk to start in certain sectors ataupun what is your advice kira-kira Pak? Ya, saya kira yang pertama memang entrepreneurship mindset di Indonesia ini masih rendah ketimbang negara-negara lain. Yes. Bisa dilihat dari these people udah entrepreneur lah. Daripada jumlah ini, dari jumlah number of entrepreneurs kita masih jauh compare to negara-negara tetangga. Presentasi dari jumlah penduduk. Saya melihat bahwa untuk pengusaha-pengusaha pemula memang peluangnya masih besar. Kenapa demikian? Karena kita lagi-lagi kita berbicara domestic demand kita masih besar dan ini hanya bisa disupply dari domestic production kita. Nah, khususnya terkait dengan makanan dan minuman, umpamanya terkait dengan services, industri kreatif yang sekarang lagi populer di kalangan bisnis pemula ya. Nah, ini adalah sebuah bisnis model yang mereka bisa cari ya. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha pemula itu bergerak di industri kreatif, khususnya yang terkait dengan intelektual mereka, ya, kemudian yang terkait dengan hobi mereka dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya punya peluang besar di 2010 ini. Otomatis saya melihat bahwa yang namanya services itu besar, IT juga masih besar. Jadi your advice 2010 is the right moment to start new business, and the business yang lagi good for starter itu adalah food and then creative and service industry, Pak ya. Ya, saya kira itu perlu diperhatikan. Yeah. Nah, apa yang menjadi kendalanya itu tadi lagi-lagi akses kepada keuangan, kredit ya, akses kepada opportunity-nya sendiri itu. Kita ingin ada keberpihakan juga daripada para medium and big companies supaya mereka melihat startup pemula ini menjadi sebuah langkah pembinaan. Ya, kalau itu tidak dilakukan, sulit mereka growth. Ya, mereka akan membangun bisnisnya itu dengan trial and error saja. Mungkin ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Tapi kalau pembinaan dari affirmative action ini bisa diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, yang dimulai dari government dan juga BUMN, saya kira itu mungkin bisa mendorong tumbuhnya pengusaha pemula tadi itu, yang mungkin akan bisa memberikan menyuplai resources ataupun menyuplai jasa kepada perusahaan-perusahaan. But you expect government and dari BUMN untuk to support this new startup business itu ya? Why not HIPMI, Pak? Well, HIPMI juga kita among ourselves, kita juga saling support each others ya. Tetapi sekali lagi bahwa kita butuh skill yang dalam jumlah besar. Kalau HIPMI sendiri mungkin kita bisa contribute dalam small scale atau medium scale, tapi we need a larger scale yang hanya bisa di-drive oleh government dan subsidiary-nya dia, itu BUMN ataupun juga national company yang harus juga ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana penciptaan new entrepreneurs di Indonesia. Pak Erwin, tadi kita ngomong tentang how government, BUMN dan pengusaha-pengusaha besar ini bisa help
new startup supaya bisa growing. But sekarang specifically 2010 ya, specifically di tahun 2010, apa yang bisa dilakukan? Sudahlah, kita lupakanlah pemerintah, kita bisa himbau mereka, tapi they have their own way gitu ya, pemerintah, BUMN, biarin. Kita ngomong private sectors, ngomong the businessman. What can we do together? Not only HIPMI, tapi let's say kita ngomong businessman secara keseluruhan, private sectors. Apa yang kita bisa lakukan secara bersama untuk bisa membuat tahun 2010 ini bisnisnya makin baik? Ya, di samping dengan menolong para startups ini, tapi network sini yang you talk tadi ya, network sini apa sih yang kita bisa lakukan di 2010 ini supaya bisnis kita secara bersama bisa lebih baik, Pak? Ya, saya kira yang paling pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan existing resources yang ada di Indonesia. Bagaimana kita membangun downstream business yang selama ini mungkin kita ketinggalan. Ya, di situ opportunity-nya sangat besar. So, downstream business itu gimana, Pak? Downstream business, ya manufacturing business pabrik-pabrik yang mengolah natural resources itu. Ya, kita butuh petrochemical complex, kita butuh pabrik-pabrik pengolahan bahan baku daripada agriculture kita dan sebagainya. Kita butuh manufacturing yang mendukung agriculture kita juga. Nah, ini in a way you said that we need the ekosistemnya. Ya, kita butuh juga industry, ya? kita butuh juga kepastian hukum, kita butuh yang namanya kenyamanan di dalam berbisnis, dan yang paling penting adalah konsisten daripada regulasi. Itu yang paling penting. Ya, itu baik, itu government, Pak. Ya, again, we cannot live without government. Government Indonesia still need governments because government is the engine of the economy. Ini menjadi satu persoalan, seringkali pemerintah ingin mengajak private sectors untuk berbisnis, tetapi pemerintah tidak mampu memberikan sesuatu yang diinginkan oleh private sectors. Ya, seperti umpamanya itu tadi ya, kita balik lagi keamanan lah, mungkin internal rate of return-nya juga nggak cukup dan sebagainya, sehingga ya terus terang banyak pengusaha yang tidak enggan lah dealing dengan government projects ya. Nah, kita berbicara private sectors yang memiliki potensial besar ya, tentunya yang terkait dengan lagi-lagi domestic market kita, retail bisnis kita, food and beverage kita masih besar ya. Kemudian juga saya kira natural resources kita besar, dan kita berharap jangan hanya diekspor raw materials ya, tapi diolah ya, jangan sampai natural resources kita ini hanya diekspor mentah begitu, gas hanya diekspor mentah tetapi tidak diolah menjadi petrokimia dan sebagainya. Jadi you say something yang we can do together, yang biarinlah pemerintah jalan sendiri, kalaupun dia membaik kita terima kasih aja gitu ya, tetapi udah biarin they do their homework. Tapi one thing misalnya kita fokuskan, kita saling membantu membuat industri sehingga saling mengisi satu sama lain, membuat ekosistemnya. Itu kan we can do together tanpa harus kutik-kutik pemerintah segala macam ya. Tetapi jangan salah bahwa basic infrastruktur kita itu is not there yet. Yes. Listrik, jalan, ports, dan bisa aja kita berbicara sesuatu yang bisa kita kerjakan yang tidak related dengan government. Mungkin sekarang yang lagi booming kan properti. Properti kan is not related dengan government ya. Ya, you can build apartments and sell it to clients ya, to customers. Itu sangat menarik sekarang, khususnya di kota-kota besar. Tetapi kita lihat juga bahwa daya beli masyarakat juga kan akan terbatas kalau driven ekonominya nggak bergerak. Ya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan ya, kenaikan salariesnya nggak di drive dengan pertumbuhan yang lain dan sebagainya. Nah, ini kan perlu ekosistem itu, bukan hanya private sector, butuh intervention dari government. Betul. Kita melihat bahwa negara-negara besar seperti ya you name it lah, China, Singapura, India, itu semuanya engine ekonominya ada di government. Nah, kita seringkali merasa bahwa pemerintah itu tidak berdaya, anggaran belanja APBN terbatas 1.000 triliun, tetapi pemerintah has to do something. Ya, pemerintah has to protect private sector investments. Unless itu tidak ada aja, kita jangan berharap
kita akan tumbuh dengan kualitas yang Okay, Pak Erwin, because of time we have to summarize kita punya discussion. Jadi para business leaders dan intellectual business community, dari diskusi kita hari ini tentang Indonesia Business Climate di tahun 2010, kita mendapat banyak input dari Pak Erwin Aksa dan juga dari audience, bahwa di tahun 2010 ini kita lebih optimis dibandingkan di tahun 2009 karena kita predik bahwa 2010 akan bertumbuh lebih baik dibandingkan 2009, dan kita lihat masih banyak hal-hal yang diperlukan oleh dunia usaha yang diminta kepada pemerintah untuk kita dapat bertumbuh dengan lebih berkualitas seperti kata Pak Erwin. Dan tentunya the cry of the business world adalah terutama di dalam infrastruktur. Bagaimana kita bisa berbisnis dengan baik kalau infrastrukturnya tidak didukung? Kita mau bikin produksi, listriknya biar pet gitu, mati gitu ya. Bukannya untung malah rugi karena kita kena denda dari pembeli kita ataupun barang jadi rusak dan segala macam. Dan masalahnya juga listrik tidak bisa ditaruh oleh swasta gitu ya, sehingga harus dapat izin dari pemerintah. Nah, koordinasi dengan pemerintah yang lebih baik, maka optimisme kita bisa menjadi kenyataan dan 2010 bisa jauh lebih baik. Dan diantara pengusaha sendiri mungkin kita juga, apa yang kita bisa lakukan dalam scope kita adalah kita lebih banyak menggalang kerjasama dan lebih banyak untuk melihat sebenarnya di lingkungan kita atau di dalam lingkungan bisnis kita, di sekitar kita itu industrinya lagi ke arah mana, dan kita berusaha untuk membangun industri komplementari sehingga membuat ekosistem dari industri tersebut bisa terlengkapi, sehingga dengan demikian kita bisa saling supply satu sama lain dan membuat satu produk yang lebih baik dibandingkan misalnya produk import dari negara lain, sehingga dengan demikian kita bisa berkompetisi secara sehat dengan para foreign investors yang coming dengan mungkin dengan background research and development dari negaranya. Dan kita juga lihat bahwa dari pembicaraan kita, Pak Erwin sebagai ketua HIPMI masih memandang perlu keberpihakan dari pemerintah dalam menunjang pengusaha lokal, khususnya UMKM, untuk bisa lebih survive, untuk diberi waktu, diberi napas, ya, diberi satu lebih kemudahan supaya bisa lebih tumbuh dengan sehat. Pada waktunya kita lepaskan mereka bersaing dengan bebas dengan foreign investors, tapi sebelum mereka cukup kuat mungkin masih perlu beberapa hal disupport oleh pemerintah dalam arti kata misalnya satu time frame proteksi gitu Pak ya. Jadi tetapi tentunya not forever gitu ya. Tentunya ada satu masa di mana anak harus tumbuh, harus mau dan berani bertempur ataupun berkompetisi secara sehat dengan perusahaan-perusahaan dari foreign investors. Demikianlah para business leaders dan intellectual business community, pada akhir diskusi ini kita kalau kita summary dalam satu sentence, 2010 is good, is better than 2009. We have to be optimistic. Demikian para business leaders dan intellectual business community, saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community, mengucapkan sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya. Terima kasih.